Hai guys, kembali lagi dengan kami dari kelompok 3 kelas 7H, mata kuliah ACL, Audit Common Language. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Ada saya, Komang Triwidya Malini, NIM 1717051131. Perkenalkan, nama saya Putu Fani Nela Permatasari dengan NIM 1717051198. Perkenalkan, nama saya Kadek Harisantara, NIM 1333. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Dara Kartika Sari, NIM 1717051263. Perkenalkan, nama saya Nyoman Setara Harja, NIM 1035. Perkenalkan, nama saya Niwayan Via Arestini, NIM 1717051346. Nah, kali ini kami akan membahas materi mengenai dasar-dasar ACL. And now let's go to my video. Untuk materi yang pertama mengenai audit sistem informasi. Nah, teknologi informasi ini telah diterapkan oleh banyak perusahaan dan juga banyak suatu audit yang telah menerapkannya. Nah, dari para ahli didapat bahwa pengertian dari audit teknologi informasi ini yaitu terdapat dua pengertian. Yang pertama yaitu menurut Heng dan juga Ken. Nah, Heng dan Ken ini di mana pada tahun 1996 telah menyatakan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu perangkat dengan informasi serta melakukan pekerjaan-pekerjaan dan juga tugas-tugas yang berhubungan dengan suatu pemrosesan informasi. Dan yang kedua yaitu menurut Lukas sendiri pada tahun 2000 menyatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan juga mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Nah, sementara audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem pemrosesan atau produk yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan juga objektif dan tidak memihak yang tujuannya untuk melakukan suatu verifikasi bahwa subjek yang diaudit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan suatu standar, regulasi dan juga praktek yang telah disetujui dan juga diterima. Nah, dari kedua pengertian tersebut dari para ahli yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari audit teknologi informasi atau sistem audit sendiri, di mana yaitu suatu bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Nah, audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan juga audit internal atau dengan kegiatan pengawasan dan juga evaluasi lain sejenis. Nah, pada mulanya istilah ini dapat dikenal dengan pemrosesan data elektronik dan juga sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan pemrosesan, pengumpulan dan juga evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam bentuk perusahaan tersebut. Nah, istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset dari sistem informasi perusahaan ini itu telah bekerja sesuai dengan yang semestinya dan juga secara efektif dan integratif dan mencapai suatu target organisasinya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yaitu mengenai pemahaman Audit Common Language atau ACL. Audit Common Language atau ACL adalah software yang dirancang secara khusus untuk audit, yang didesain untuk melakukan analisa data elektronik suatu perusahaan dan membantu menyiapkan atau menghasilkan laporan audit baik untuk pengguna biasa atau common user maupun pengguna ahli atau expert user secara mudah dan interaktif atau saling terkait. Dengan menggunakan ACL, pekerjaan audit akan jauh lebih cepat. Dengan beberapa kemampuan ACL, analisa data akan lebih efisien dan lebih meyakinkan. ACL dikembangkan sejak tahun 1970-an oleh Profesor Hart J. Will dari Kanada dan kemudian dikelola oleh ACL Service Ltd. Vancouver, Kanada dan merupakan pimpinan pasar dan teknologi pengambilan data, analisis data, serta pelaporan atau hasil survei tahunan The Institute of International Auditors USA pada tahun 2005. ACL telah dikembangluaskan dengan fungsi untuk memenuhi kebutuhan analisis data seluruh aktivitas bisnis operasional di perusahaan. Di antaranya pada bidang audit untuk analisis data, pencocokan dan pembandingan data, laporan penyimpangan, dan sebagainya. Pada bidang IT atau Information Technology,
untuk data migration, data cleansing, dan data matching, data integrity testing. Selain itu juga untuk analisis, konsolidasi, rekonsiliasi data, dan pelaporan pada divisi lain seperti keuangan, pemasaran, distribusi, operasional, dan lain sebagainya. ACL dapat membaca data dari berbagai macam sistem yang terbentang mulai dari model sistem mainframe lama hingga ke relational database modern. ACL adalah aplikasi yang hanya read only. ACL tidak pernah mengubah data sumber asli sehingga aman untuk menganalisis jenis live data. Keanekaragaman sumber data dan teknologi akses data. Cara mengakses data juga bervariasi dan satu sumber data ke lain. ACL membaca beberapa sumber data secara langsung dengan mengimpor dan menyalin sumber data sehingga dapat dianalisis. ACL dirancang khusus untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan audit baik untuk pengguna biasa maupun pengguna ahli. Dengan menggunakan ACL, pekerjaan audit akan jauh lebih cepat daripada proses auditing secara manual yang memerlukan waktu sampai berjam-jam bahkan sampai berhari-hari. Software ini dapat melakukan akses data langsung ke dalam database ataupun dalam bentuk text file dalam waktu yang singkat tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan. Melakukan proses verifikasi hasil dari data yang diperoleh untuk menciptakan integrasi data yang dipercaya dan hasil analisa data yang dapat diandalkan. Semua dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan akurat. ACL tidak dapat digunakan untuk memanipulasi data. Kemudian, software yang sejenis dengan ACL yaitu IDEA atau Interactive Data Analysis Software, APG atau Audit Program Generator, Microsoft Excel, Audit AC, EZR Status, KSA Key, Random Audit Assistant, RAT Stats, Auto Audit, dan GRC On Demand. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat ACL. Secara umum, manfaat ACL yaitu yang pertama, dapat membantu dalam mengakses data baik langsung ke dalam sistem jaringan ataupun tidak langsung melalui media lain seperti soft copy dalam bentuk text file atau report. Yang kedua, menempatkan kesalahan dan potensial fraud sebagai pembanding dan menganalisa file-file menurut aturan-aturan yang ada. Yang ketiga, mengidentifikasi kecenderungan atau gejala-gejala, dapat juga menunjukkan dengan tepat sasaran pengecualian data dan menyoroti potensial area yang menjadi perhatian. Yang keempat, mengidentifikasi proses perhitungan kembali dan proses verifikasi yang benar. Kelima, mengidentifikasi persoalan sistem pengawasan dan memastikan terpenuhinya permohonan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Keenam, aging dan menganalisa account receivable atau payable atau beberapa transaksi lain dengan menggunakan basis waktu yang sensitif. 7. Memulihkan biaya atau mendapatkan yang hilang dengan pengujian data pada data-data duplikasi pembayaran, menguji data-data nomor invoice atau faktur yang hilang atau pelayanan yang tidak tertagih. 8. Menguji terhadap hubungan antara autorisasi karyawan dengan supplier. 9. Melakukan proses data cleansing dan data matching atau pembersihan data dari data duplikasi terutama dari kesalahan pengetikan oleh end user. Yang terakhir, dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan dengan lebih fokus, cepat, efisien, dan efektif dengan lingkup yang lebih luas dan analisa lebih mendalam. Materi selanjutnya mengenai beberapa manfaat ACL. Apakah kalian tahu ada berapa manfaat dari ACL itu?
Manfaat ACL ada 3. Yang pertama, bagi auditor. Penggunaan ACL akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas audit secara lebih terfokus, cepat, efisien, efektif, dan murah dengan lingkup yang lebih luas dan analisis mendalam karena ACL dapat melakukan audit dengan populasi independen dari sistem dan meminimalkan fraud. Indikasi penyimpangan dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan dengan beraneka ragam analisis menggunakan ACL, sehingga auditor dapat menemukan lebih banyak penyimpangan dan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pembuktian. Untuk manajemen termasuk profesi akunting dan keuangan, di mana ACL dapat membantu mereka dalam menganalisis data dan informasi perusahaan, pengujian pengendalian yang telah ada, dan pembuatan laporan manajemen secara cepat dan fleksibel. Untuk sumber daya manusia atau pemeriksa, IT, dan lainnya, dapat melakukan sistem pelaporan yang sesuai dengan keinginan atau laporan yang diinginkan atau independensi, dengan akurasi dan kualitas data yang sangat bagus, sehingga data pelaporan dapat dipercaya. Untuk materi selanjutnya yaitu keunggulan dan kemampuan ACL. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu tidak apa saja sih keunggulan menggunakan ACL? Keunggulan menggunakan ACL yang pertama yaitu memudahkan dalam penggunaan. Yang kedua yaitu built-in audit dan analisis data secara fungsional. Yang ketiga yaitu kemampuan menangani ukuran file yang tidak terbatas. Dan yang keempat, kemampuan mengekspor hasil audit. Dan yang terakhir, pembuatan laporan berkualitas tinggi. Untuk fitur dan kemampuan ACL Software Tools dilengkapi beberapa bagian. Yang pertama yaitu Universal Data Access, yaitu dapat mengakses data dari hampir semua jenis database yang ada. Contohnya, DBF, XLS, text file, report file, Parsley, SQL, DB2, Access-400, PDF, Sobol, dan lain sebagainya. Dan semua platform seperti PC, mini komputer, and mainframe. Yang kedua yaitu jumlah data besar, yakni kemampuan dalam mengakses dan memproses data dalam jumlah yang sangat besar, hingga ratusan juta record. Yang ketiga yaitu kecepatan waktu proses. Kecepatan waktu proses diartikan sebagai kemampuannya dalam memproses dalam waktu yang singkat, walaupun data yang diproses dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, integritas data. Dengan kemampuan mengakses database 100% tanpa metode sampling, serta data yang bersifat read-only yang dapat menjamin orisinalitas, keamanan, dan integritas data untuk pengolahan menjadi informasi yang bermanfaat bagi user maupun manajemen. Yang kelima, automasi. Automasi adalah pembuatan aplikasi audit yang sangat cepat dan mudah untuk melakukan automasi analisis data untuk efisiensi proses kerja. Yang keenam yaitu multi-file process. Dapat digunakan untuk menangani beberapa file sekaligus tanpa mengganggu operasional teknologi informasi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Yang ketujuh yaitu log file navigation. Dilengkapi dengan log file untuk pencatatan proses analisis yang telah dilakukan sehingga menghasilkan suatu audit trail yang komprehensif.
Dan yang ke-8 ada fungsi analisis yang lengkap. Dilengkapi fungsi-fungsi analisis yang sangat lengkap, ini dapat dengan mudah dikombinasikan dengan menghasilkan temuan-temuan yang tidak pernah terkirakan sebelumnya. Yang ke-9 yaitu pelaporan yang handal. Nah, pelaporan yang handal ini memudahkan untuk merancang laporan yang handal serta informasi yang bermanfaat dapat dikirimkan secara otomatis via email atau integrasi ke dalam software aplikasi Crystal Report. Nah, untuk yang terakhir yaitu IT Audit. Kemudahan dalam menguji integritas data dan menghasilkan data yang ada di dalam database ataupun menganalisis user-user yang telah masuk ke dalam suatu jaringan atau network. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu cara penginstalan aplikasi ACL. Nah, di sini kita bisa lihat, kita buka foldernya dulu, lalu ada ACL Education, kita buka. Nah, lalu kita buka requirement. Buka, lalu klik setup. Nah, kita tunggu, akan muncul seperti ini, kita tunggu. Lalu klik OK dan klik finish. Nah, lalu kita back, lalu kita juga mencari setup. Tadi itu kan requirement setup, sekarang setup yang ada di luar requirement. Nah, kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita next, lalu klik I accept yang di atas. Nah, lalu next lagi, next, dan next lagi, dan next. Nah, lalu kita klik install. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah selesai penginstalannya. Sini kita close. Nah, lalu karena penginstalannya sudah selesai, kita bisa lihat sudah tertera di desktop. Dan kita buka, lalu seperti inilah hasilnya. Jadi ini sudah terinstall baik di komputer Anda. Nah, setelah kita menginstal aplikasi ACL, kita akan berkenalan dengan apa aja sih fitur-fitur yang ada di desktop ACL tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat, yang pertama itu ada title bar. Nah, title bar ini fungsinya untuk menampilkan nama dari project yang sedang aktif dan versi ACL yang digunakan. Nah, lalu ada main menu. Main menu ini menyediakan akses ke seluruh fitur di ACL. Lalu ada toolbar. Ini merupakan shortcut untuk beberapa fitur ACL. Nah, lalu ada navigator. Dalam navigator ini menampilkan beberapa jenis informasi, yaitu yang pertama ada tab overview, di mana tab overview ini menampilkan semua kegiatan yang berkaitan dengan proyek yang sedang dioperasikan. Nah, yang kedua itu ada tab log. Nah, tab log ini pengguna dapat memasukkan batasan tertentu atau filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Nah, bagian yang lain yaitu ada filter. Di filter ini, pengguna dapat memasukkan batasan tertentu atau filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Lalu ada display area. Pada area ini, ACL menampilkan beberapa jenis informasi, di antara lain tabel yang sedang aktif dan juga hasil dari pengujian atas suatu tabel. Nah, yang terakhir, di sini ada status bar. Status bar ini menampilkan nama tabel yang sedang aktif, jumlah record dalam suatu tabel, dan beberapa informasi lainnya. Oke guys, bagaimana? Sudah paham belum materi mengenai dasar-dasar ACL? And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!